kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Sinopsis novel Bumi Manusia. Novel Bumi dan Manusia adalah kisah tentang perjalanan hidup seseorang tokoh utama yang berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan di masa penjajahan. Ia adalah seorang pemuda idealis yang mencintai tanah airnya dan ingin memperjuangkan hak-hak rakyat kecil yang seringkali tertindas oleh kekuasaan kolonial. Dalam perjuangannya, ia menghadapi berbagai rintangan, baik dari pihak penjajah maupun dari sesama bangsa yang takut melawan. Melalui pengorbanan dan perjuangan yang tak kenal lelah, ia akhirnya berhasil memotivasi masyarakat untuk bangkit melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Kisah ini menggambarkan semangat nasionalisme, keberanian, dan pengorbanan demi tanah air. Struktur novel Bumi Manusia yang pertama ada orientasi. Dikisahkan seorang pemuda pribumi bernama Minke yang bersekolah di HBS atau Hogger Burger School, yaitu setingkat dengan sekolah menengah akhir atau SMA, dan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi, di mana Minke merupakan anak dari seorang bupati yang diharapkan dapat meneruskan jabatan ayahnya itu. Pada suatu hari, Robert Surov, sahabat Minke, membangunkan Minke yang sedang tertidur pulas untuk jalan keluar. Surov, pemuda darah campuran Eropa dan Indonesia, mengajak Minke untuk datang menyaksikan perayaan pengangkatan Ratu Wilhelmina. Minke yang terkesima dengan padatnya jalanan dan semaraknya hiburan saat itu lantas mengamini ajakan temannya di HBS. Pengungkapan peristiwa. Sesuai dengan ajakan Surov, Minke bersama Surov menuju rumah Robert dengan padati terbaik saat itu. Burderich Budenzorg atau perusahaan pertanian di Wonokromo itulah tujuan mereka. Di sini Minke diperlakukan buruk oleh tuan rumah. Statusnya sebagai pribumi direndahkan oleh Robert dan Surov. Alih-alih kesal dirinya justru bertemu dengan analis melemah, dan bukan hanya analis, Minke pun mengagumi sosok Nyai Ontosoroh, yaitu ibu analis dan Robert pribumi yang tangguh dan cerdas. Pertemuan itu melahirkan benih-benih cinta antara Minke dan analis. Hal ini membuat Surov menjadi kesal dan cemburu pada Minke yang tampak dekat dengan analis. Ia berpikir seharusnya ialah yang mendapat perhatian yang Minke terima dari analis. Komplikasi. Pengungkapan peristiwa atau komplikasi awalnya dipicu dengan terungkapnya alasan di balik keluarga Melema yang memiliki konflik internal. Nyai Ontosoroh menceritakan kepada analis mengenai ayahnya yang memiliki kepribadian sangat berbeda dengan sekarang, tentang betapa banyaknya rasa bahagia dan hormat yang Nyai rasakan kepada sang suami. Di sini juga terlihat beberapa percikan konflik antara Robert Melema dengan Minke. Contohnya, yang pertama, betul An, pada waktu itu segala dari papamu aku hormati, aku ingat-ingat, aku jadikan pegangan. Kemudian ia berubah, jadi berlawanan dengan segala yang pernah diajarkannya. Ya, waktu itu mulai hilang kepercayaan dan hormatku padanya. Yang kedua, kau suka pada adikku? Tanyanya balik. Betul, sayang sekali, hanya pribumi. Salah kau hanya pribumi. Selanjutnya ada menuju konflik. Tuan Melema, ayah Annelies dan Robert, sejak awal tak pernah menikahi Nyai Ontosoroh secara resmi di mata agama. Walau begitu, ia tak pernah berlaku buruk pada Nyai Ontosoroh hingga akhirnya anak sah Tuan Malema dari Belanda datang dan menggugatnya, mengakibatkan Tuan Malema meninggalkan Nyai Ontosoroh dan anak-anaknya begitu saja dan membuat keadaan menjadi kacau.
Namun, Nyai Ontosoro yang memiliki sikap mandiri kemudian berusaha bangkit dan mendirikan perusahaan bernama dengan Anelis. Beberapa bulan berlalu, akhirnya perusahaan yang dibangun Nyai Ontosoro berhasil berdiri. Dan di saat itu juga, Minke berhasil menghadapi berbagai hambatan dan rintangan yang ia hadapi untuk mendapat Anelis. Terutama dari orang tuanya yang tidak setuju karena ibu Anelis adalah seorang nyai, di mana istilah nyai dianggap sebagai seorang wanita yang tidak mempunyai norma sebab statusnya yang merupakan istri simpanan atau istri tidak sah. Lalu ada puncak konflik atau klimaks. Pada saat berjalan-jalan, Minke tidak sengaja melihat seorang yang mengikutinya ada di depan pagar rumah. Akhirnya Minke memanggil Darsam dan mengejar si penguntit tersebut. Penguntit yang panik pun langsung melarikan diri ke dalam rumah bordil Baba Ahjong. Tetapi sesampainya di sana, mereka tidak menemukan si penguntit tersebut, melainkan Herman yang telah mati terbunuh. Anelis dan Nyai yang menyusul mereka pun terkejut mengetahui bahwa Herman telah mati. Keributan tersebut membuat seseorang terganggu dan ia pun keluar dari salah satu kamar. Nyai yang melihat Robert keluar dari salah satu kamar pun terkejut dan memerintahkan Darman untuk segera mengejar Robert. Tetapi Robert dengan sigap melarikan diri setelah berhasil menjambak Darman. Akibat dari kekacauan tersebut, polisi Belanda pun datang dan membuat Nyai harus melakukan persidangan atas kematian suaminya. Selanjutnya resolusi. Penyelesaian sekaligus ending dari novel Bumi Manusia ini adalah ketika kepergian Anelis Malema ke Nederland, Minke dan Nyai yang bahkan tak diizinkan untuk mengantar kepergian Anelis mencoba yang terbaik untuk menghabiskan saat-saat terakhir mereka bersama di rumah itu. Dengan hati yang sangat berat, kepergian An menjadi ending dari cerita ini diakhiri dengan Minke dan Nyai yang meratapi kekalahan perjuangan mereka. Contohnya, yang pertama, Mas, aku lebih suka pada ombak, pada bisa dan pada gelombang daripada kapal dan Nederland. Yang kedua, kita kalah, Ma, bisiku. Kita telah melawan, Nak. Ayo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Selanjutnya koda. Kisah cinta yang rumit antara Minke dan Anelis Malema, seorang pribumi dengan darah campuran, memberikan banyak wawasan terhadap bagaimana dunia bekerja ketika Indonesia belum merdeka dahulu. Minke mengajarkan betapa pentingnya pendidikan bagi seorang manusia. Perjuangan-perjuangan yang terdapat dalam novel Bumi Manusia ini juga digambarkan dengan sangat baik. Nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, nasionalisme, yaitu cinta tanah air dan semangat memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua, keberanian, yaitu berani melawan ketidakadilan meskipun menghadapi resiko besar. Yang ketiga, pengorbanan, yaitu kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, persatuan, pentingnya bersatu dalam melawan penindasan dan penjajahan. Yang kelima, keadilan, perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial dan menghapus penindasan. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau merupakan kalimat yang memiliki penanda informasi yang merujuk pada masa lalu. Contohnya pada film Bumi Manusia yaitu, yang pertama, minggu lalu lawaknya payah. Kata lampaunya dalam kalimat tersebut minggu lalu. Yang kedua, waktu Keil guruku memanggilku begitu. Kata lampaunya waktu kecil. Yang ketiga, umur mama saat itu masih 14 tahun. Kata lampaunya saat itu. Yang keempat, dari dulu ia bisa datang ke pengadilan kalau membutuhkan cerai. Kata lampaunya dulu. Menggunakan konjungsi temporal kronologis. Konjungsi merupakan kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi temporal kronologis adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menyambungkan dua peristiwa
berbeda yang berkaitan dengan waktu, berfungsi untuk menjelaskan kalimat serta mengurutkan waktu secara kronologis suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Dalam novel Bumi Manusia, terdapat konjungsi temporal atau kronologis. Contohnya, kalimat pertama, beruntung sekali masa mudaku berada di sana, terbias oleh pesona ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa, hingga membuatku terlena dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Contoh yang kedua, sejak itu aku tahu, Gus, anak dalam kandungan itu bersenjata tajam. Berhati-hatilah menggunakannya. Jangan sampai terkena dirimu sendiri. Menggunakan kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau pekerjaan. Contohnya, yang pertama, dari mana mamamu mempelajari semua ini? Yang kedua, mama membuat ladang ini seolah-olah milik mereka. Yang ketiga, mama meminta Robert untuk mencarimu ke Surabaya. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kata kerja tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, 1. Pernyataan ini disampaikan Sanikem alias Nyai Ontosoroh kepada Annelies Melema. 2. Orang menganggap rumahnya sebuah istana pribadi, sekalipun hanya dari kayu jati. Dan yang terakhir, bahkan ia menyuruh aku bertanya kepada Menir Rosboom sendiri. Selanjutnya ada menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, dan menganggap. Contoh kalimatnya adalah, yang pertama, aku lebih mempercayai ilmu pengetahuan, akal. Yang kedua, aku tak akan menentukan bagaimana harusnya macam menantuku kelak. Kau yang menentukan, aku yang menimbang-nimbang. Menggunakan kata dialog. Dialog dalam hal ini menunjukkan tuturan langsung atau kalimat langsung yang dicirikan oleh tanda petik ganda. Contohnya ada pada kalimat di bawah ini. Menggunakan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contoh kalimat yang menggunakan kata sifat. Yang pertama, di depan kami berdiri seorang gadis berkulit putih, halus, berwajah Eropa, berambut, dan bermata pribumi. Penjelasan. Berkulit putih, halus, berwajah Eropa, berambut, dan bermata pribumi merupakan kata sifat yang menggambarkan tokoh Annelies. Yang kedua, seperti Ratu Mingka. Begitu lembut wajahnya. Penjelasan, lembut wajahnya merupakan kata sifat yang juga menggambarkan tokoh Annelies.